Jadi, baru-baru ini masyarakat Jepang sedang mengalami masalah internal dengan pemerintah mereka, yang dimana muncul sebuah kabar kalau Jepang akan dijadikan sebagai kampung halaman bagi orang-orang dari negara Afrika. Jadi, polemik tersebut berawal dari program yang digagas oleh Japan International Cooperation Agency atau JCA, yang dimana lembaga ini menetapkan 4 kota di Jepang sebagai kampung halaman Afrika, di mana masing-masing untuk masyarakat Mozambik, Nigeria, Ghana, dan Tanzania. Namun, informasi tersebut beredar dengan sangat cepat di masyarakat Jepang dan menjadi salah paham atau misinformasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa media lokal yang ada di Afrika juga ikut menyebarkan berita yang seolah-olah menyatakan bahwa kota-kota di Jepang akan benar-benar menjadi bagian dari negara-negara Afrika. Bahkan dikatakan kalau pemerintah Nigeria juga ikut mengeluarkan sebuah pengumuman bahwa Jepang akan menciptakan kategori visa khusus untuk masyarakat Nigeria, yang dimana visa ini ditujukan bagi pemuda Nigeria dengan keahlian tinggi untuk pindah dan bekerja di Jepang. Meski belum ada kejelasan resmi, pengumuman tersebut cukup untuk memperkeruh suasana dan memperbesar keresahan dan membuat kondisi makin rumit di tengah masyarakat Jepang. Dan hingga pada akhirnya, demo anti-imigrasi kembali bermunculan di kota-kota yang ada di Jepang, seperti di Tokyo, Osaka, dan bahkan di Nagoya juga. Bahkan ada satu video yang sempat viral di media sosial di platform Instagram, yang dimana ada seorang siswi SMA di Jepang menjadi pusat perhatian publik setelah pernyataannya tentang kebijakan imigrasi yang akan diberlakukan oleh pemerintah Jepang. Nah, jadi siswa SMA ini berorasi kalau ia memohon kepada pemerintah Jepang untuk menghentikan arus imigrasi, terutama dari negara-negara berkembang, yang dimana seruan tersebut mencerminkan ketakutan mendalam bahwa Jepang, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan identitas monoetnis, akan kehilangan kesatuan budaya dan jati dirinya akibat perubahan demografis. Dan siswa tersebut juga mengungkapkan rasa takutnya akan kebijakan imigrasi yang dapat membawa Jepang ke arah yang sama seperti beberapa wilayah di Eropa, yang dimana menurut pandangannya, Eropa telah mengalami peningkatan angka kejahatan dan erosi budaya akibat multikulturalisme. Dan lebih jauh lagi, ia juga menyinggung tentang lingkungan yang tidak lagi aman, termasuk risiko kekerasan dan tindak kejahatan serius, seperti pemerkosaan yang ia kaitkan dengan perubahan sosial akibat imigrasi. Namun di lain sisi, dari dalam pemerintahan Jepang, mereka menanggapi berita tersebut bahwa program tersebut memang membuka peluang bagi peserta magang dari negara-negara Afrika melalui pelatihan JCA. Namun, sifatnya hanya sementara, yang artinya peserta magang akan tetap kembali ke negara asal mereka setelah program selesai, dan bukan untuk menetap permanen di Jepang. Meskipun demikian, pemerintah Jepang telah mengeluarkan klarifikasi, namun tampaknya klarifikasi tersebut rupanya belum cukup untuk bisa menenangkan masyarakat mereka. Hingga pada akhirnya warga Jepang tetap turun ke jalan dan mengibarkan spanduk yang bertuliskan, "Akhiri imigrasi massal dan lindungi rakyat Jepang." Dan tentunya peristiwa tersebut menunjukkan betapa dalamnya keresahan masyarakat Jepang terhadap masa depan negara mereka, akan kekhawatiran mereka terhadap masyarakat imigran dari negara lain, terutama dari negara yang masih berkembang. Cuman di lain sisi juga, kalau salah satu faktor yang mendatangkan para peserta magang ke Jepang, justru dikarenakan Jepang sedang mengalami krisis tenaga kerja yang diwarnai juga dengan krisis angka kelahiran yang tiap tahunnya selalu menurun. Bahkan di kalangan anak muda di Jepang pun dikatakan kalau minat mereka bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang tersedia di Jepang kayak sektor pertanian, perikanan, dan perawatan lansia, dan beberapa bidang kerja lain kurang diminati oleh warga sendiri. Dan dari sini, gue beranggapan kalau masalah yang kini tengah dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Jepang menunjukkan kalau masyarakat Jepang sangat khawatir akan rencana tersebut dan menjadi takut kalau suatu hari nanti warga asli Jepang akan tergantikan mungkin. Ya, siapa tahu kan bisa jadi seperti itu, mengingat angka kelahiran di sana juga semakin menurun. Ya, jadi gimana nih menurut kalian soal warga Jepang yang anti-imigran?